Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Mahfuza Aviary. Salam lestari, sejahtera burungnya, bahagia tuannya. Kali ini saya akan membahas seputar nektar buatan untuk kolibri di mini aviary kita. Bagusnya yang kental atau yang encer. Kita akan bandingkan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tentunya bagi teman-teman yang baru bergabung di dunia kolibri ini, masih ada yang bingung mau memberikan nektar dalam bentuk yang kental atau nektar yang sudah diencerkan. Nah, nektar yang saya bahas di sini teman-teman, ini berdasarkan racikan dari susu kental manis, sirup marjan, dan kuning telur. Untuk racikan-racikan dari bahan yang lain mungkin pembahasan ini kurang cocok ya. Oke, kita mulai saja pembahasan kita. Yang pertama, berdasarkan daya tahan nektarnya di dalam cepuk. Nah, untuk nektar yang kental yang tidak kita encerkan dengan air, setelah saya uji coba, ternyata nektar ini mampu bertahan 4-5 hari, bahkan bisa jadi lebih saat berada di dalam cepuknya. Nah, dengan catatan nektarnya ini tidak tercampur air sama sekali dan tidak terkena sinar matahari dalam waktu yang lama selama di dalam cepuk. Nah, sedangkan nektar yang encer yang sudah kita campur air, berdasarkan pengalaman saya, itu hanya mampu bertahan maksimal 1 hari ya, bahkan kadang-kadang tidak sampai 1 hari. Dan biasanya dalam hitungan beberapa jam, racikan nektarnya itu akan berpisah dengan airnya. Jadi susu dan telurnya itu teman-teman akan menggumpal dan mengambang di atas airnya, sehingga ini tentu akan berpengaruh terhadap burungnya. Kemudian yang kedua, kita bandingkan berdasarkan frekuensi penggantian nektarnya. Nah, untuk nektar yang kental, frekuensi penggantian nektarnya itu jauh lebih sedikit dibandingkan kalau kita menggunakan nektar yang encer. Ini terjadi karena tadi daya tahan nektarnya ini cukup lama, sehingga kita bisa mengganti nektarnya beberapa hari sekali, atau jika nektarnya sudah habis. Nah, banyak sedikitnya pemberian nektar ini tergantung jumlah burung yang ada di dalam mini aviary kita ya. Nah, sedangkan untuk nektar yang cair, itu frekuensi penggantian nektarnya itu jauh lebih sering dibandingkan dengan nektar yang kental. Nah, bahkan bisa 2 kali dalam sehari. Pengalaman saya saat menggunakan nektar yang encer ini, dulu mengganti nektarnya itu memang 2 kali sehari, bahkan bisa lebih. Ini terjadi karena nektarnya itu menggumpal dan berpisah dengan airnya. Nah, kalau sudah kondisi seperti ini, biasanya burung itu cenderung tidak suka ya dengan nektar seperti ini. Kita lanjut yang ketiga, berdasarkan mana yang lebih disukai oleh burung kolibri. Nah, teman-teman, berbicara mana yang lebih disukai burung kolibri, kalau kita sandingkan kedua jenis nektar ini dalam aviary kita, biasanya burung akan cenderung mendahulukan nektar yang cair. Kalau sudah habis nektar yang cair atau yang encer ini, baru burung akan meminum nektar yang kental. Nah, ini memang wajar ya, karena memang nektar bunga asli di alam itu bentuknya memang cair. Jadi burung kolibri tentu lebih menyukai nektar yang encer dibandingkan yang kental. Kemudian yang keempat, berdasarkan jumlah pemberian nektarnya. Nah, untuk jumlah pemberian nektar ini teman-teman cenderung hampir sama sebenarnya kalau kita bandingkan berdasarkan takaran nektar kentalnya. Sebagai contoh, di aviary saya ini, kalau saya berikan 2 sendok makan nektar yang kental, itu biasanya akan habis
sekitar setengah hari lah, lebih kurang ya. Nah begitu juga kalau saya cairkan nektar yang kental ini, saya cairkan dengan nektar kental ini 2 sendok makan, saya cairkan dengan 150 ml air. Nah itu juga biasanya akan habis dalam waktu setengah hari juga. Jadi kesimpulannya teman-teman, semakin cair nektarnya, maka burung akan lebih sering minum untuk memenuhi nutrisi tubuhnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang nutrisi yang dibutuhkan burung itu ada di racikan nektarnya, ada di susu, sirup, sama telurnya. Kalau kental butuhnya 2 sendok makan, kalau dicairkan pun kebutuhannya tetap 2 sendok makan. Nah ini berdasarkan pengalaman saya membandingkan seberapa jauh perbedaannya pemberian nektar dalam bentuk kental atau cair. Ternyata cenderung sama. Kemudian yang kelima itu berdasarkan kebersihan kandangnya. Nah kental atau cairnya nektar ini ternyata juga berpengaruh teman-teman terhadap kebersihan mini aviary kita, terutama kebersihan wadah nektar dan tempat bertengger di sekitar nektarnya. Nah untuk nektar kental ini biasanya setelah minum nektarnya, burung ini biasanya akan menggosok-gosokkan paruhnya di wadah nektar atau di tempat bertenggernya. Nah sehingga sisa nektar ini biasanya akan mengotori tempat bertenggernya ya. Burung akan menggosok-gosokkan paruhnya untuk membersihkan sisa nektar yang menempel di paruhnya itu. Nah sedangkan kalau nektar cair tidak terlalu mengotori aviary kita ya. Kemudian yang keenam itu berdasarkan kebersihan burungnya. Nah sama halnya dengan kebersihan kandang ini, nektar kental ini ternyata cukup berpengaruh terhadap kebersihan burung ya. Karena biasanya ada sisa-sisa nektar kental itu yang menempel di bulu burung ya, atau percikan-percikan yang menempel di bulu burung itu kalau sudah menempel di bulu burung, nektar ini biasanya akan mengeras, sehingga kalau menumpuk di bulu burung ini akan berpengaruh terhadap kesehatan burung. Nah tapi ada solusinya teman-teman. Solusinya itu kita harus menyediakan tempat mandi burung. Kemudian usahakan tempat mandinya itu air yang mengalir ya, jangan air yang tergenang, air yang diam, supaya airnya itu tetap terjaga kebersihannya. Nah teman-teman juga bisa membuat air terjun mini atau yang sejenisnya di dalam aviary. Selain itu kita juga bisa melakukan penyiraman tanaman setiap hari ya, supaya pada saat kita siram tanamannya, burung-burung ini bisa mandi di daun-daun tanaman yang basah itu. Nah dengan cara seperti ini kebersihan burungnya tetap akan terjaga dan burung tetap akan sehat walaupun menggunakan nektar yang kental. Jadi itu ya teman-teman pembahasan kita kali ini. Nektar mana yang lebih baik, silahkan teman-teman simpulkan sendiri, tentunya berdasarkan kebutuhan dan kebiasaan di mini aviary masing-masing. Bagi teman-teman yang sibuk dan tidak punya banyak waktu, mungkin bisa menggunakan nektar yang kental, yang frekuensi penggantiannya lebih sedikit dan daya tahannya lebih lama. Nah bagi teman-teman yang punya banyak waktu untuk mini aviary kolibrinya, mungkin bisa menggunakan nektar yang cair. Nah itu saya serahkan kepada teman-teman masing-masing. Sekian pembahasan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.